Kenapa kita harus mengambil perspektif dari sini? Ya agar kita bisa introspeksi dan bisa memperbaiki diri, daripada kita berpikir bahwa setiap apa yang terjadi di dunia ini yang menimpa kaum muslimin pasti yang salahnya adalah pihak lain gitu. Kan kebiasaan kita untuk menenangkan jiwa kita, untuk menenteramkan hati kita, maka kita itu cari-cari kambing hitam. Setiap ada kekalahan dan kelemahan kita salahkan, itu Amerika Serikat, itu media-media barat, itu dan sebagainya. Itulah yang akhirnya membuat kita tidak mau introspeksi dan tidak mau menemukan masalahnya, dan akhirnya kita tidak bisa menemukan solusinya apa. Iya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua tanggapan dari Guru Gembul ya, di mana dia menanggapi tragedi yang terjadi di Inggris akhir-akhir ini, karena di mana saudara-saudara kita muslim yang ada di Inggris itu mengalami hal yang berupa kekerasan teman-temannya, dan kemudian Guru Gembul itu menanggapi bahwa itu semuanya kita harus introspeksi diri, karena tidak mungkin terjadi sesuatu kekerasan bagi kita kalau tidak ada penyebabnya, dan kita akan melihat bagaimana Guru Gembul mengedukasi kita semua ya, supaya kita benar-benar memperhatikan teman-temannya, karena imigran-imigran di Eropa itu selalu bikin ulah ya setelah mereka keluar dari Timur Tengah. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Hari sebelum video ini dibuat, Inggris dilanda kerusuhan yang bertahan sampai hari ini dan kita tidak mengetahui sampai kapan akhirnya. Konon katanya kerusuhan ini adalah kerusuhan terbesar sejak 13 tahun yang lalu. Apa pasalnya? Kenapa bisa seperti itu? Dinarasikan bahwa di Inggris itu ada 3 orang anak kecil yang entah kenapa tiba-tiba ditusuk oleh seseorang sampai meninggal. Ya, semoga anak-anak yang dimaksud itu hidup bahagia di kehidupan yang lain. Tetapi apapun itu, walaupun pelakunya bukan orang-orang Islam, tetapi media Inggris sebagian dari sayap kanan itu justru menyampaikan melalui buzzer-buzzer mereka, dan kemudian disampaikan kepada halayak umum bahwa pelaku dari penusukan yang keji itu adalah seorang muslim, imigran. Nah, sekali lagi polisi menyangkal ini karena pelakunya itu adalah orang Inggris asli, cuman karena usianya 17 tahun maka menurut undang-undang di sana nama dan identitasnya secara umum tidak boleh dipublikasikan. Nah tapi ini sudah menjadi masalah, ini sudah disebarkan kemana-mana, sehingga yang terjadi adalah unjuk rasa besar-besaran menuntut keadilan. Kemudian dari unjuk rasa itu muncul pertikaian, kemudian kerusuhan, dan kerusuhan meluas. Sampai video ini dibuat tidak ada tanda-tanda bahwa kerusuhan akan segera reda, dan mungkin sampai beberapa hari ke depan kita akan masih melihat berita-berita di Indonesia mewartakan bahwa di Inggris terjadi kerusuhan. Nah, orang-orang di Indonesia melalui media-medianya dan orang-orang Islam di seluruh dunia secara umum mungkin akan melontarkan kalimat-kalimat yang agak klise bahwa terjadi Islamofobia di mana-mana. Di Eropa sekarang kaum muslimin ditindas, difitnah, disakiti, diintimidasi, didiskriminasi dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu buktinya di mana kaum muslimin tidak melakukan kesalahan apapun tetapi sekarang malah menjadi korban dari kerusuhan. Masjid-masjid dibakar, dilempari, kantor polisi dan polisi yang mencoba untuk melindungi kaum muslimin juga ikut mendapatkan persekusi, kekerasan, lemparan batu dan lain sebagainya. Ini adalah bukti dari Islamofobia. Ini adalah bukti bahwa Islam di mana-mana dimusuhi, dibenci gara-gara mereka sedang menyebarkan dakwah, dan orang-orang Eropa itu merasa ketakutan dengan itu gitu. Nah, narasi-narasi yang semacam ini sering sekali kita dengar dan pada akhirnya mencegah kita untuk melakukan sesuatu yang lebih produktif dan konstruktif gitu. Dan pada dasarnya ini benar-benar mencegah kita untuk menjadi introspeksi gitu. Jadi saya pengen cerita sedikit Baraya. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu itu ada seorang subscriber saya yang hampir di setiap video saya itu muji-muji saya bahwa saya cerdas lah, bahwa saya hebat lah, bahwa analisisnya bagus lah dan lain sebagainya. Sampai suatu kali ketika saya membuat sebuah video bahwa
Di Eropa tidak pernah ada, atau sampai sejauh ini tidak ada gelombang mualaf massal besar-besaran di mana orang-orang Eropa berbondong-bondong masuk Islam, di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam dan sebagainya. Saya menyangkal itu. Saya katakan bahwa datanya tidak pernah seperti itu. Saya katakan bahwa di Amerika Serikat dari tahun 2021 sampai tahun sekarang tidak ada pertumbuhan muslim secara signifikan. Yang ada itu adalah belum sampai 1% sampai sekarang. Dan kalau misalkan Baraya melihat, misalkan justru banyak orang-orang Islam di sana yang menjadi murtad atau keluar dari agama Islam, sama seperti agama-agama yang lain di negara-negara yang sudah maju. Demikian yang ada di Amerika Serikat, demikian pun yang ada di Eropa. Saya katakan seperti itu. Nah, si subscriber yang tadi muji-muji saya itu langsung marah. Ini guru gembul sok tahu, saya unsubscribe. Dia kemudian mendeklarasikan berulang-ulang, saya unsubscribe. Karena guru gembul ternyata bodoh, ternyata nggak ngerti apa-apa, nggak pernah itu. Yang menceritakan bahwa gelombang tsunami mualaf kaum muslimin di Eropa dan Amerika Serikat itu adalah Ustadz Anu. Guru gembul itu siapa? Masa bisa berani menyangkal data dari Ustadz Anu dan sebagainya gitu ya. Jadi memang dinarasikan di banyak media bahwa sekarang islamisasi itu gencar terjadi di mana-mana gitu. Jadi ada islamisasi berhasil terjadi di Australia, terjadi di negara-negara barat, di Eropa, di Amerika Serikat dan sebagainya. Bahkan ketika World Trade Center itu ditabrak, itu ada narasi bahwa setiap harinya ada 16.000 orang Amerika Serikat yang masuk Islam dan cerita-cerita yang aneh seperti itu gitu. Tapi itu harus disangkal Baraya, itu memang tidak benar, datanya memang tidak benar seperti itu. Bahkan banyak orang-orang Islam yang kemudian keluar dari ajaran agama Islam. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, harus digarisbawahi bahwa memang orang-orang Eropa mendapatkan banyak sekali tambahan kaum muslimin, tetapi itu bukan dari mualaf, itu dari imigran. Katakanlah misalkan di Belanda, di Amsterdamnya itu ada sampai 10-15% kaum muslimin. Ada iya memang, tapi itu dari imigran gitu ya. Kemudian di Prancis itu ada sekitar 10% kaum muslimin, yaitu imigran kebanyakannya, bukan gelombang mualaf besar-besaran berbondong-bondong berduyun-duyun masuk Islam dan sebagainya. Ya ada yang seperti itu, tetapi tidak signifikan gitu. Nah, jadi justru kita harus berpikir hal yang sebaliknya. Kenapa banyak kaum muslimin yang imigran, yang imigrasi ke negara-negara Eropa? Kan coba Baraya perspektifnya tolong dibenarkan gitu ya, tolong dibenerin, jangan menggunakan tendensi apapun, biar kita bisa mengetahui masalahnya dan kedepannya semoga kita bisa menemukan solusinya. Bahwa Islamophobia di Barat, di Amerika Serikat terjadi itu bukan gara-gara kosong gak ada apa-apa tiba-tiba mereka melakukan sesuatu, ada latar belakangnya. Coba kita runut dari hal yang sangat sederhana. Kenapa banyak kaum muslimin yang melakukan migrasi ke Eropa dan kemudian menetap di sana, di Amerika Serikat dan sebagainya? Kenapa coba? Karena negara-negara Timur Tengah, negara Islam umumnya adalah negara yang penuh dengan konflik, penuh dengan ketidakjujuran, penuh dengan ketidakbenaran dalam pemerintahan. Kan begitu. Kita mulai dari yang paling mencolok, yaitu perang. Timur Tengah itu kaya akan peperangan. Iran versus Irak pernah terjadi, Irak versus Kuwait pernah terjadi, Arab Saudi ribut sama Iran pernah terjadi, Arab Saudi ribut sama Qatar pernah terjadi, Mesir berantem antara rakyat dengan pemerintahnya, Libya berantem antara rakyat dengan pemerintahnya, kemudian Israel Palestina kita tidak bisa lupakan, kemudian di Yaman kemarin ada bentrokan, Hizbullah ngelawan Lebanon itu pernah terjadi. Jadi ada banyak kekerasan, ada banyak perang di negara-negara yang mayoritas muslim, dan orang-orang yang ada di sana wajar kalau mereka misalkan melarikan diri ke negara-negara Eropa yang subur, yang makmur, yang perekonomiannya bagus, yang pejabat-pejabatnya jujur. Kita harus akui itu. Mereka pindah ke sebuah negara yang besar, yang maju, yang sudah tidak lagi memiliki masalah dengan penduduknya sendiri. Kan begitu. Itu sekali lagi ya, ini pasti akan sangat menyakitkan. Mungkin saya akan dibully habis-habisan, tapi ini faktanya. Baraya harus mulai menganalisisnya dari situ. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Imigran-imigran yang berasal dari negara berkembang yang rawan konflik itu, ketika mereka datang ke sebuah negara yang mapan, mereka belum akan mampu menyesuaikan diri dengan budaya, dengan tradisi, dengan kebiasaannya. Akhirnya apa? Cek datanya Baraya secara jujur. Muslim-muslim imigran yang datang ke Eropa itu menambah angka kriminalitas 2 kali lipat lebih banyak sejak imigran-imigran itu diterima. Kenapa seperti itu? Tidak hanya melulu gara-gara agamanya, tapi juga ada banyak sekali variabel. Bahwa mereka latarnya adalah latar negara-negara konflik, bahwa mereka adalah orang-orang yang miskin, bahwa mereka tidak terdidik, bahwa mereka misalkan tidak sesuai dengan tradisi orang-orang barat dan sebagainya. Ada banyak sekali alasan. Tetapi yang jelas bahwa
faktanya, ini fakta kerasnya, bahwa kriminalitas meningkat, kekerasan meningkat di negara-negara Eropa gara-gara banyak imigran dari kaum muslimin. Kan gitu. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan Islamofobia meningkat di Eropa. Kan begitu rumusannya. Nah, kenapa kita harus mengambil perspektif dari sini? Ya, agar kita bisa introspeksi dan bisa memperbaiki diri, daripada kita berpikir bahwa setiap apa yang terjadi di dunia ini yang menimpa kaum muslimin pasti yang salahnya adalah pihak lain gitu. Kan kebiasaan kita untuk menenangkan jiwa kita, untuk menenteramkan hati kita, maka kita itu cari-cari kambing hitam. Setiap ada kekalahan dan kelemahan kita salahkan, itu Amerika Serikat, itu media-media barat, itu dan sebagainya. Itulah yang akhirnya membuat kita tidak mau introspeksi dan tidak mau menemukan masalahnya, dan akhirnya kita tidak bisa menemukan solusinya apa. Ya, masalahnya aja kita ingkari gitu kan. Misalkan gini lah Baraya, dalam doktrin Islam itu kaum muslimin itu tidak bisa dikalahkan sama kaum yang lain. Satu-satunya yang bisa mengalahkan mereka itu adalah diri mereka sendiri. Itu janji di dalam Quran, itu janji Tuhan, itu seperti itu. Makanya kalau misalkan sekarang kaum muslimin itu ada Islamofobia, dilecehkan di mana-mana, dihancurkan, kemudian memang kalah, nah itu bukan karena sama orang asing, tapi gara-gara mereka sendiri tidak mau introspeksi. Itu akui saja dari situ agar kita bisa memperbaiki diri. Nah, si ustadz yang tadi itu yang mengatakan bahwa orang-orang Eropa berduyun-duyun masuk Islam, sehingga tahun sekian insya Allah akan Islamisasi berhasil dan sebagainya. Itu kenapa banyak yang melakukan seperti itu? Karena kenapa mereka berani memanipulasi data gitu. Ya, sebenarnya bukan memanipulasi data, sebenarnya mereka berusaha untuk menenangkan jiwa mereka. Mereka itu nggak mau berjihad. Kan kalau misalkan kaum muslimin sekarang itu lemah, kaum muslimin itu sekarang menjadi masalah di sana. Nah, itu kan ladang kita untuk berjihad, untuk memperbaiki diri, memperbaiki kawan-kawan kita sesama kaum muslimin dan sebagainya. Tapi daripada melakukan seperti itu, ya diomongin aja cerita-cerita yang meninabobokan agar kaum muslimin itu tiduran dengan santai, nonton TikTok dengan santai, dan kemudian bercuap-cuap bahwa kaum muslimin adalah rahmatan lil alamin. Kan begitu. Kalau misalkan Baraya tidak percaya dengan data-data itu, Baraya cek kemarin di Indonesia, orang-orang berusaha untuk membantu orang Rohingya. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Indonesia sendiri yang marah-marah, ternyata orang Rohingya itu seperti itu. Kan begitu ya. Jadi bukan berarti selama kaum muslimin itu berarti dia pasti baik, ya belum tentu juga gitu. Yang jelas itu adalah kalau kaum muslimin beragama dengan baik, maka dia pasti menjadi orang baik. Tapi masalahnya apakah kaum muslimin itu beragama dengan baik? Nah, jadi itu dia teman-teman yang saya bagikan kepada kita semua, dan kiranya apa yang disampaikan oleh Guru Gembul itu menjadi edukasi bagi kita semua, khususnya saudara-saudara kita Muslim yang ada di Indonesia. Bahwa apa yang kita lihat di media, yang dimana seperti kejadian di Inggris teman-temannya, ada pelarangan saudara-saudara kita Muslim masuk ke masjid dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya bukan karena Islamofobia ya, tetapi karena ulah-ulah imigran yang dimana mereka itu sebenarnya perpindahan dari Timur Tengah sana karena mereka melihat negara mereka sedang konflik, sedang perang, dan banyak korban jiwa, sehingga mereka mencari negara lain menjadi tempat yang aman bagi mereka sebenarnya. Tetapi ketika mereka pindah ke negara lain seperti di Eropa sana, kemudian mereka mencoba membawa aturan-aturan mereka sendiri dan mereka mencoba berusaha untuk mengubah aturan-aturan yang ada di negara tertentu seperti di Inggris. Nah, bagaimana mungkin teman-teman ya imigran itu bisa memperlakukan aturan, khususnya aturan agama mereka di sana, dan itu tidak sesuai dengan aturan yang sudah berlaku di negara itu sendiri, sehingga mereka memaksa aturan mereka sendiri, agama mereka sendiri untuk memaksakan berlaku di negara itu. Maka yang terjadi adalah ya seperti yang kita lihat, pihak penegak hukum pun bisa bertindak keras, sehingga nanti jangan menjadi merasa sebagai korban dari kekerasan pihak penegak hukum, padahal itu ulah mereka sendiri karena mereka tidak menyesuaikan di sana, tidak mau taat pada aturan yang berlaku di negara tertentu di mana mereka pindah. Terlebih-lebih teman-teman ya, berita-berita media-media khususnya channel-channel saudara kita Muslim yang begitu heboh, mereka gembar-gemborkan di media Indonesia ini bahwa
di Eropa begitu banyak jumlah orang yang masuk Islam. Rupanya teman-teman bukan orang yang masuk Islam, tetapi karena mereka itu adalah imigran, seperti mereka dari Timur Tengah pindah ke Inggris, pindah ke Amerika Serikat, dan jumlah mereka di sana ada. Padahal bukan mereka dari Kristen masuk ke Islam, melainkan orang Islam sendiri yang pindah dari Timur Tengah. Mereka imigran di negara-negara lain. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh guru gembul itu karena mereka berusaha menutupi sebenarnya kelemahan mereka, apa yang terjadi sebenarnya di dalam mereka sendiri. Mereka harus introspeksi, itu yang disampaikan guru gembul, dan ketika kita menyadari dan introspeksi dan kita berusaha menemukan solusinya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang beragama dengan baik dan benar. Nah, sehingga tidak membawa kericuhan, tidak membawa hal-hal yang tidak baik ke negara-negara di mana kita imigran, teman-teman. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.